Apa itu? Maha kaya dan terpuji. Jadi ketika kita berinfak dengan yang baik-baik, ketika yang baik-baik kita ambil, kita makan, kita sedekahkan, jangan takut miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umur dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hikmah berinfak dengan yang baik-baik dan azab orang yang berinfak dengan yang buruk. Tema ini, topik ini kita ambil berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Wala yatayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi'akizihi illa an tuhmidu fihi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah 267. Ayat tadi jelas menegaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman, orang yang beriman, orang yang mengaku dalamnya ada iman, bahwa untuk menafkahkan harta yang baik-baik, untuk melarang, sekaligus melarang ini di dalam ayat ini dilarang untuk menafkahkan yang buruk-buruk. Dan kalau kita lihat dari ayat ini, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat. Duluan kata thayyibat. Kata baik-baik ini disebutkan duluan daripada ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Duluan kata yang baik-baik ini disebutkan daripada hasil usaha yang Allah tumbuhkan dari bumi. Duluan disebutkan kata yang baik-baik. Ini artinya apa? Ada penekanan kata baik di sini. Jadi yang kita infakkan itu yang baik. Yang maupun itu yang hasil usaha keringat kita sendiri, maupun dari hasil yang Allah tumbuhkan dari bumi, yang baik-baik. Katakan kita ada panen jeruk, tomat, sayuran, cabai. Biasanya yang rusak, yang ada busuk-busuknya dikit, yang ada cacat-cacatnya, ini dikeluarkan untuk makan sendiri, untuk keluarga, atau untuk dibagikan ke tetangga. Baru yang cantik-cantik, yang mulus-mulus, yang baik-baik dikeluarkan, itu dijual. Jadi yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, itu untuk dimakan sendiri, untuk keluarga, untuk yang dibagikan sama tetangga. Ini termasuk di bagian ini. Kenapa kita sebut bahwa untuk diri sendiri, keluarga, itu termasuk infak, termasuk sedekah? Karena Nabi menyebutkan bahwa
dan apa-apa yang diinfakkan seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Jadi untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, untuk pembantu ataupun tetangga dan lain sebagainya, itu termasuk sedekah. Jadi ketika ada hasil panen, yang buruk-buruk diambil, itu untuk keluarga, untuk dimakan keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Yang cantik-cantik dijual. Artinya kita bersedekah, kita berinfak dengan yang jelek, dengan yang buruk, meskipun itu untuk diri sendiri. Padahal Islam mengajarkan berinfaklah dengan yang baik-baik. Dan Allah tegaskan menggunakan kata thayyib duluan, daripada hasil kerja kita, daripada hasil yang ditumbuhkan bumi. Lebih Allah tekankan kata min thayyibat. Artinya itu ada penekanan yang baik. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita, di masyarakat kita. Kita pilih yang jelek-jelek, baru sisa yang terbaik, yang cantik-cantik dijual. Bahkan kadang mungkin ada juga mungkin diantara kita yang panen padi, padinya ini padi beras merah, mungkin daerahnya daerah penghasil beras merah. Berasnya dijual karena biasanya beras merah ini lebih mahal daripada beras putih. Lalu dibeli beras putih yang kadang kualitasnya lebih rendah, dan itu yang untuk dimakan. Jadi kalau niatnya untuk memberikan lebih jelek untuk diri sendiri dan keluarga, sungguh ini sangat disayangkan. Karena Islam mengajarkan berinfaklah dengan yang baik-baik. Makan yang baik, sisanya silakan dijual. Karena apa? Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita sesungguhnya. Itulah harta kita nanti akan di akhirat. Bukan yang kita jual tadi, yang menjadi harta emas, harta uang. Bukan itu. Harta kita, harta yang kita nafkahkan, harta yang kita sedekahkan, itulah harta sejatinya, harta yang tercatat di akhirat. Jadi sayang jika kondisi ini kita lakukan, padahal untuk diri sendiri. Kita ambil yang pilih yang jelek-jelek untuk kita makan. Secara psikologisnya aja sendiri, kita sudah menomorduakan diri kita sendiri daripada orang lain. Seharusnya kita mencari rezeki itu untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri. Tapi yang baik-baik justru kita beri kepada orang lain, meskipun kita mendapat imbalan. Kan ini yang agak lucu logikanya. Sementara ketika kita paksakan kita memakan buah yang tidak segar, yang kurang baik, ketika kita sakit, ketika kita terefek dari imbasnya tadi, toh uang hasil dari penjualan tadi juga terpakai. Kan langkah lebih baiknya yang terbaik tadi kita makan, kita sehat, yang baik-baik, yang dijual juga yang baik-baik. Dan kondisi ini bukan hanya dalam level masyarakat, dalam level keluarga, enggak. Dalam level negara, dalam level bangsa, ini juga bisa kita lihat. Coba lihat aja. Beda nggak kualitas ekspor dengan kualitas dalam negeri? Jelas jomplang. Terkadang kita berpikir
kadang ya pengusaha memproduksi barang, ketika itu untuk produksi untuk kualitas ekspor, ketika untuk ekspor itu kualitasnya lebih tinggi. Sementara ketika dalam negeri kualitasnya itu diturunkan, kan udah aneh. Seharusnya untuk bangsa sendiri itu yang lebih baik, harusnya itu yang harus lebih baik, karena untuk bangsanya sendiri, dan itu juga berpengaruh kepada dirinya sendiri juga langsung. Ya setidaknya sama-sama. Untuk luar kualitas ekspor, untuk dalam negeri juga ada kualitas ekspornya. Ya bila perlu misalnya disanding, ada kualitas ekspornya, ada kualitas yang di bawahnya, bedakan harganya. Sehingga ada pilihan bagi masyarakat kita untuk membeli barang-barang yang baik sesuai dengan kemampuannya. Jangan masyarakat kita dipaksa untuk membeli sesuatu yang tidak dia sukai. Dia beli sepatu kualitas KW, sementara dia punya kemampuan untuk membeli yang lebih. Kan sayang. Dan lebih parahnya lagi, barang yang ekspor tadi balik lagi ke dalam negeri dan itu yang dibeli. Sayang, ini yang sering terjadi. Kita lihat aja sepatu Cibaduyut. Dia ekspor keluar, ambil merek, datang lagi ke dalam negeri. Kan ini sebuah keanehan. Seharusnya kita berikan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sekitar kita, untuk bangsa kita. Jadi jangan sampai nggak laku dijual atau sortiran, itu baru kita infakkan, baru kita berikan, baru kita bagikan untuk diri kita, keluarga kita, dan tangga kita. Ini artinya sama aja kita memberikan yang jelek-jelek. Padahal ini dilarang. Dan ini disebutkan di lanjutan ayatnya. Wala yatayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhizihi illa an tuhmidu fi. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata. Ini tadi dilarang Allah untuk memberikan yang buruk-buruk, menafkahkan yang buruk-buruk daripadanya. Bahkan kita sendiri kadang nggak mau ngambilnya. Ini lanjutannya ini. Misal kita kasih infak kepada orang lain, bahkan kita sendiri nggak mau memakannya, nggak mau memakainya, karena udah pandangan kita udah nggak cocok. Udah jelek menurut kita, udah nggak layak sama kita, baru kita bagikan ke orang lain, kita nafkahkan kepada orang lain, kita sedekahkan kepada orang lain. Ini ayat ini. Dan ayat ini turun ini berkaitan dengan sahabat Ansor. Orang-orang Ansor itu dulu biasa. Ini disebutkan dari riwayatnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini berkaitan dengan sahabat Ansor, di mana sahabat-sahabat Ansor itu biasa memberikan tandan kurma masih berupa kurma muda, lalu mereka menggantungnya di tali di antara dua tiang masjid, sehingga orang-orang miskin dari kaum muhajirin itu dapat makannya. Lalu salah seorang dari mereka ada yang memasukkan tandan kurma yang jelek. Dia menyangka hal ini dibolehkan karena banyaknya kurma yang diletakkan dalam tandan-tandan. Nih. Jadi di masjid, ini kebiasaan di zaman Nabi itu sendiri, jadi tempat makanan, jadi tempat berbagi. Dan alhamdulillah di masjid-masjid kita juga sekarang ini, di masjid-masjid kita terutama itu di hari-hari Jumat itu banyak udah menyediakan makanan, minuman dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang kurang beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan makanan di masjid.
Jadi masjid tidak hanya dari pusat ibadah, tapi pusat untuk berbagi. Nah, jadi ini ayat ini turun berkaitan dengan ini. Jadi ketika ada salah seorang yang meletakkan kurma yang jelek di masjid, maka turunlah ayat ini. Dan Al-Bara menyebutkan, janganlah kalian sengaja mengimpakkan kurma yang paling buruk, sementara kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Ini dalil daripada kenapa turun ayat ini. Dan Nabi SAW ini juga menyebutkan bahwa ada ajab ketika orang berimpak dengan yang buruk-buruk. Di mana dari riwayatnya Amr bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menemui kami di masjid dengan membawa tongkat di tangannya. Sementara seseorang telah menggantung kurma yang basah dan rusak. Kemudian beliau menusuk tandan tersebut dengan tongkat dan berkata, kalau pemilik sedekah ini hendak bersedekah, maka ia bersedekah dengan kurma yang lebih baik. Dan beliau bersabda, sesungguhnya pemilik sedekah ini akan makan kurma basah dan rusak di hari kiamat. Ini ada di Sunan Abu Daud. Dalam hadis lain juga menyebutkan, di Sunan An-Nasai juga ada disebutkan, bahwa beliau bersabda, kalaulah saja pemilik zakat ini berzakat dengan yang lebih baik, pemilik zakat ini akan memakan kurma yang paling jelek pada hari kiamat. Ini disebutkan di Sunan An-Nasai. Jadi orang yang berzakat, berimpak, bersedekah dengan yang jelek, maka ia akan makan, dia akan pakai dengan yang paling jelek daripada apa yang dia sampaikan. Dan dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan sebuah sedekah, di mana beliau bersabda, janganlah salah satu dari kalian datang membawa seekor kambing yang ada cacatnya, karena pada hari kiamat akan ada orang yang datang membawa kambing dengan cacat. Kenapa? Dia berkurban dengan kambing yang cacat. Ini sanksi azab orang yang berimpak dengan yang jelek-jelek. Maka itu akan menjadi azab bagi dia di hari kiamat. Ketika ia berimpak dengan kurma yang jelek, maka itu akan menjadi makanan dia ketika di hari kiamat. Bahkan yang paling jelek kurmanya itu akan menjadi makanannya. Dan ketika di hari kiamat, ketika ada orang dengan kambing cacat, ya justru ia akan membawa kambing yang cacat di hari kiamat. Kebayang orang menggendong kambing kemana-mana di hari kiamat, sementara dengan membawa badannya sendiri orang udah susah. Karena dengan situasi hari kiamat yang begitu menakutkan, mencekam, tidak ada yang bisa dapat menolong, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan, tidak ada kawan, tidak ada sahabat. Seorang bapak juga tidak bisa memberi bantuan kepada anaknya. Seorang anak tidak dapat bisa memberi bantuan kepada orang tuanya ketika di hari kiamat itu. Kita masih diberikan beban berupa kambing yang cacat, jika memang itu yang menjadi kurban kita. Oleh karena itu, makanya kita diperintahkan tadi berinfak dengan yang baik-baik dan dilarang berimpak dengan yang buruk-buruk. Dan di ujung ayat ini disebutkan bahwa wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi Allah menegaskan ini dengan dua Asmaul Husna, dengan dua nama Allah yang terbaik. Apa itu? Maha Kaya dan Terpuji. Jadi ketika kita berimpak dengan yang baik-baik, ketika yang baik-baik kita ambil, kita makan, kita sedekahkan, jangan takut miskin.
Ini maknanya. Jangan takut miskin gara-gara kita ambil yang baik untuk diri kita sendiri. Rezeki itu di tangan Allah. Digandeng dengan sifat terpuji karena tidak sedikit orang kaya tapi tercela. Tidak sedikit orang terpandang tapi justru menjadi celaan. Tidak terpuji sifatnya. Dan Allah menjamin dengan hal ini bahwa orang yang kaya tapi juga terpuji karena dia mampu berinfak dengan yang baik-baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan dan istiqomah selalu dapat berinfak dengan yang baik-baik. Alhamdulillah jika kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berinfak dan diberi kesempatan berinfak yang baik-baik dan dijauhkan dari perbuatan sikap untuk memberikan yang jelek dalam berinfak. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pribadi saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.